Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Dokter Ngoprek. Kali ini saya akan melakukan penggantian dari air radiator Kijang Innova saya tahun 2005 otomatis ya. Nah, kalau lihat rekomendasi penggantian air radiator ini wajib dilakukan antara kilometer 60.000 atau 80.000 km guys. Nah, ini tabung reservoirnya juga sudah di bawah full ya. Ini saya akan melakukan penggantian. Nah, untuk melakukan penggantian kita perlu melepas plaknya yang ada di bawah radiator guys. Dari atas nggak kelihatan ya, nanti kita lihat di bagian kolongnya. Sebelum melakukan penggantian, pastikan ya guys tidak ada kebocoran air radiator di mesin maupun di radiatornya sendiri ya guys. Jadi kalau ada kebocoran lebih baik diperbaiki dulu guys sebelum airnya diganti ya. Nah, ini air radiator dari produk Wilban ya guys. Produk ini sudah banyak digunakan di beberapa kendaraan. Nah, ini warnanya kebetulan juga merah sesuai dengan warna aslinya. Nah, kita lihat bagaimana cara menggantinya. Untuk Kijang Innova itu butuh kurang lebih 1 galon ini ya, atau 5 liter. Jadi 1 galon ini cukup untuk satu mobil Kijang Innova. Kemudian jangan lupa juga siapkan wadah baki seperti ini untuk menampung air radiator yang lamanya ya guys. Nah, untuk tahap pertama untuk penggantian air radiator ini yang harus kita lepaskan adalah tabung reservoir ya, atau penampungan sementara. Yang tabung putih ini harus kita lepaskan dulu karena di tabung sementara ini tersimpan kurang lebih 1 liter guys di sini. Ini kita copot, ada 2 buah baut yang harus kita lepas dan klem selangnya juga harus kita lepas guys supaya bisa diangkat. Ini bautnya baut 10 ya guys. Ini ada 2 kiri dan kanan. Nah, kalau sudah terlepas, ini selangnya kita tinggal angkat tabungnya guys. Nah, di bagian bawah radiator itu ada plak ya atau penutup. Nah, ini adalah saluran pembuangan untuk air radiator guys. Nah, ini harus kita lepas ya dengan kunci atau dengan tang ya, karena agak lumayan keras. Ini harus dibuka. Nah, kalau sudah dibuka nanti airnya akan keluar dari sini guys. Nah, ini kita tunggu sampai air radiatornya habis ya. Nah, jangan lupa juga waktu melepas plak ini, tutup radiatornya juga harus dibuka ya guys, biar airnya bisa turun. Setelah air radiator yang keluar sudah mulai melambat atau sudah mulai habis, kita bisa hidupkan mesinnya untuk beberapa saat ya guys, untuk bisa memompa air yang ada di mesin ke dalam radiator sehingga bisa keluar semua guys. Nah, setelah mesin kita hidupkan, air yang di dalam ruang mesin akan keluar ya guys. Ini adalah plak dari penutup radiator bagian bawah ya guys yang kita buka. Nah, ini harus kita beri selotip putih agar tidak terjadi kebocoran. Dan juga harus diperiksa ya seal yang di ujung ini jangan sampai putus atau rusak, sebaiknya kita ganti ya guys. Kemudian jangan lupa untuk plak penutup radiator ini kita beri selotip putih ya untuk mencegah kebocoran. Untuk penutup radiator plak bagian bawah ini sudah dipasang kembali ya. Nah, untuk mengeraskannya tidak usah pakai kunci atau tang, cukup dengan tangan saja guys. Karena kalau kekencangan dikhawatirkan pecah ya guys. Plak ini dari plastik ya guys, jadi harus hati-hati jangan sampai pecah. Kita bisa gunakan corong pembantu seperti ini ya guys supaya tidak terjadi tumpahan.
Nah, ini kita isi tabung penampungannya atau reservoir sampai batas full atau max-nya. Kemudian kita isi juga yang radiator sampai penuh ya. Perlu diingat ya guys, untuk air radiator ini adalah cairan khusus. Jadi kita tidak boleh mengisi air radiator ini dengan air tanah, air keran ataupun air mineral. Ya, karena kalau ada kandungan mineral akan terjadi kristalisasi di radiator maupun di saluran di dalam mesin. Nah, ini akan merusak radiator dan juga mesin ya, akan menyebabkan korosi dan terjadi kebocoran di saluran pendinginan. Jadi jika terjadi kebocoran, kita tidak boleh menambah dengan air biasa ya, tapi kita harus mengisinya kembali dengan air radiator yang khusus seperti ini guys. Jadi penting sekali ya guys, air radiator ini peranannya untuk pendinginan mesin, karena kalau terjadi kegangguan di sistem pendinginan ini akan menyebabkan mesin overheating yang akan mengakibatkan kerusakan yang memakan biaya yang cukup besar guys. Nah, ini dari kemasan 1 galon atau 5 liter masih ada sisa sedikit ya guys. Nah, nanti kita gunakan lagi kalau terjadi kekurangan ya setelah mesinnya kita hidupkan. Nah, sekarang kita pasang kembali untuk selang penampungannya, penutupnya. Kemudian juga ini tutup radiatornya kita pasang. Ini harus benar-benar tertutup ya guys. Kemudian kita hidupkan mesinnya ya. Kemudian mesin setelah hidup kita biarkan dulu ya guys sampai temperatur panas atau sampai temperatur normal kerjanya ya, kurang lebih 90 derajat. Kita biarkan dulu sampai terjadi sirkulasi air dari mesin ke radiatornya guys. Nah, untuk mengetahui apakah sirkulasi sudah berjalan atau belum, kita bisa cek selang bagian atas panas. Nah, selang bagian bawahnya kita periksa, kalau ini juga sudah panas, berarti sudah terjadi sirkulasi guys. Kemudian di bagian atas radiator ini juga kita cek ya, ini sudah mulai panas di bagian sini. Nah, hati-hati guys, ini tutup radiator jangan pernah dibuka lagi ya kalau sudah berputar seperti ini, karena akan terjadi tekanan dan semburan dari airnya guys. Ya, ini kita cek tabung penampungannya apakah masih posisi batas maksimum. Nah, nanti kalau terjadi penurunan kita bisa tambahkan di tabung penampungannya guys, bukan di radiatornya. Karena di Kijang Innova ini tidak ada sistem bleeding di sistem pendinginannya, ini adalah sistem close. Jadi kita tidak bisa membuang angin di dalam saluran, tapi kita biarkan saja dulu guys sampai dia berputar, sampai panas. Nanti kita matikan mesinnya, kita akan lihat apakah terjadi penurunan atau tidak di tabung penampungannya. Kalau turun kita bisa tambahkan lagi ya guys di tabung penampungan. Nah, jadi seperti itu guys untuk penggantian air radiator di Kijang Innova tahun 2005 otomatis ini. Kalian juga bisa melakukannya sendiri guys di rumah. Caranya mudah sekali, tidak perlu peralatan yang luar biasa ya, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Salam.